Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Endah Dwi Putrianti Mas, Kepala UPT Puskesmas Sukatani. Belakangan ini kasus resistensi antibiotik semakin meningkat. Resistensi antibiotik adalah kondisi ketika antibiotik tidak lagi efektif dalam membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Resistensi antibiotik menyebabkan bakteri tetap berkembang biak dan sulit diobati, yang akibatnya penderita dapat mengalami komplikasi yang berat, bahkan menimbulkan kematian. Ini menjadi tugas kita bersama, baik kami sebagai tenaga kesehatan dan juga masyarakat, untuk memperlambat proses resistensi antibiotik dengan cara bijak dalam penggunaan antibiotik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau memberikan sedikit sosialisasi terkait dengan antimikroba. Tidak tahu dulu antimikroba itu apa? Ada Bapak yang punya baby? Tidak tahu juga ya. Jadi antimikroba itu adalah obat yang digunakan. Antimikroba itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, kemudian parasit atau jamur. Dan yang kita temukan sekarang ini ada yang namanya resistensi dengan antibiotik. Iya Bapak ya, karena dengan resistensi antibiotik itu berarti dia misal nih anak Bapak saat ini sakit, gitu ya, ada sakitnya dikasih sama dokternya antibiotik, saat ini dikasihnya amoxicillin, sembuh tuh pasiennya. Nggak taunya sebulan lagi anaknya sakit lagi dengan penyakit yang sama, dikasih antibiotik, amoxicillin lagi, udah nggak sembuh. Kenapa nih? Itu berarti yang dikatakan ada kemungkinan resistensi antibiotik. Jadi artinya resistensi itu bakterinya udah kebal. Jadi ya obat yang pertama udah nggak mempan lagi. Kenapa bisa ada resistensi? Itu yang pertama karena minum obatnya itu tidak teratur. Kan biasanya kalau di apotek selain disampaikan apa antibiotik, ada yang tahu? Biasanya orang farmasi akan menyampaikan tiap kali dikasih antibiotik dia akan ngomong obat ini diapakan, dihabiskan. Karena itu, kenapa harus dihabiskan? Untuk menghindari yang namanya resistensi. Jadi supaya bakterinya nanti nggak berubah di dalam gitu ya. Sudah pada tahu apa yang belum tahu bukan ibu bidan, tapi apoteker. Apoteker itu kalau Bapak Ibu kan mengambil obat, itu bagian ya, bagian vitamin. Jadi siapa tahu nanti anaknya, saudaranya, keluarganya mau jadi banyak peluang. Jadi sebentar Bapak Ibu saya minta waktunya, saya terkait antibiotik. Jadi yang mau saya jelaskan di sini, belakangan ini kita melihat masih banyak yang namanya resistensi antibiotik. Dan tangannya antibiotik bisa sembuh dengan cara yang sama, institusi yang sama, bisa jadi namanya resistensi. Jadi resistensi antibiotik itu berarti bakterinya bisa Bapak Ibu resikonya apa kalau misalnya Bapak Ibu nggak menghabiskan atau antibiotik masih tanpa resep dokter beli di apotek itu salah. Jadi kalau misalnya apotek yang jual antibiotik juga Bapak Ibu kalau resep itu salah. Tapi itu salah. Nggak boleh ngasih antibiotik kalau nggak ada resep dokternya. Ya, jadi jangan terlalu inisiatif Bapak Ibu. Kayak saya bukan
ini dikasih atau dikasih antibiotik virus. Ini ya, bisa ya. Jadi Bapak Ibu yang mau saya ingatkan, kalau misalnya nanti Bapak Ibu terapkan antibiotik, yang pertama belinya harus pakai resep dokter. Kalau nggak ada resep jangan disuruh datang ke dokter, saya beli itu dilarang, nggak boleh. Yang kedua, kalau misalnya Bapak Ibu dikasih antibiotik, gitu ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya dan Bapak Ibu perhatikan tiap kali dikasih antibiotik 3 kali sehari, bukan berarti pagi siang malam, enggak gitu konsepnya gitu ya, tapi usahakan kalau misalnya dikasih 3 kali berarti 24 berarti 3 artinya setiap 8 jam. Kenapa harus setiap 8 jam? Supaya ngasih apa namanya jumlah obatnya di dalam tubuh itu cukup. Ibaratnya nih bakteri di dalam tubuh udah dikasih obat nih, lagi digebukin nih bakterinya, aman-aman digebukin terus, tapi Bapak Ibu minumnya kapan? Dosisnya terlalu tinggi, bukannya mati bakterinya gitu. Karena waktunya belum pas, makanya dia 8 jam gitu. Dan harus sampai habis. Kenapa? Jangan sampai nanti bakteri lagi digebukin dia masih lemah, tapi Bapak Ibu udah stop obat, yang ada besokannya bakterinya makin kebun. Karena dia udah tahu, kemarin saya dikasih ini nih, saya iya benar ya Bapak Ibu, Bapak kan tertawa, tapi itu benar. Itu konsep minum obatnya itu jadi sama lah. Jadi kenapa bakterinya bisa besar? Karena Bapak Ibu berhenti di hari kedua, sementara kan hidupnya sampai hari kelima. Karena masih lemah, Bapak Ibu udah berhenti obatnya. Itu yang salah ya. Jadi bakterinya besar. Sama poin yang ketiga, jangan membuang yang namanya antibiotik sembarangan. Harusnya sih nggak ada istilah buang antibiotik sembarangan, karena kan dokter selalu menganjurkan minum antibiotiknya sampai habis, artinya harusnya nggak ada sisa. Tapi kan kadang ada yang bandel, udah dikasih tahu habiskan, bukannya dihabiskan malah disimpan di rumah gitu ya. Antibiotik itu bukan disimpan di rumah karena bukan untuk mencegah, dia itu bukan obat untuk mencegah, kecuali kalau vitamin silahkan ditingkatkan itu gitu ya. Apalagi mungkin Bapak Ibu sering cuma baju pilek datang ke apotek, Mbak saya beli antibiotik lah. Antibiotik itu untuk bakteri, Bapak itu batuk pilek berarti karena virus, daya tahan tubuhnya yang ditingkatkan, bukan antibiotik. Jadi jangan terlalu semangat, oh beli antibiotik nih sembuh, kemarin dikasih antibiotik sembuh, nggak boleh ya gitu ya. Sama poin yang terakhir yang mau sampaikan, seperti mungkin kami juga perlu bantuan Bapak Ibu ketika dari diri sendiri, kami juga sebagai tim kesehatan perlu juga meningkatkan apa ya, mungkin sebagai pihak apotek nggak boleh menunjukkan penghasilan dan segala macam, nggak boleh ya. Jadi saat kalian ke apotek, kalian beli antibiotik dikasih sama orang apoteknya, tegur orang apoteknya, karena bukan ranahnya apotek memberikan kalau nggak ada dokternya di sini. Jadi kalau nggak ada resepnya mereka juga nggak boleh memberikan. Silahkan tegur supaya mungkin kita kedepannya bisa menangani yang namanya resistensi antibiotik. Karena kenapa? Kalau misalnya anak Bapak Ibu nih, contoh bulan ini sakit, dikasih amoxicillin dulu, bulan depan dikasih amoxicillin sebulan, nggak taunya anaknya nggak resisten. Solusinya apa? Dia akan diberikan antibiotik yang lebih tinggi. Otomatis kalau lebih tinggi harganya lebih mahal. Seperti itu. Jadi saat harganya lebih mahal ya Bapak Ibu juga yang akan rugi. Dan antibiotik itu kan sebenarnya ada batasnya ya. Maksudnya udah batas nih kita ambil paling tinggi. Saat Bapak Ibu sudah resisten dengan yang paling tinggi, dia sudah ada obatnya,